Bedanya angka partisipasi pemilih dan indeks partisipasi pemilu. Kalau di pengalaman pelaksanaan pemilu di Indonesia ya, sepanjang yang saya ikuti Mhm. sampai kemudian jadi bagian dari penyelenggara pemilu, Iya. biasanya partisipasi pemilu itu diredusir sangat simpel Mhm. menjadi tingkat partisipasi pemilih atau turnout pada hari H yang Iya. katakanlah 75%, Iya. 80%, 81% gitu ya. Iya. Tentu itu satu hal yang juga penting karena bagaimanapun juga ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Pemilu itu jadi ajang event nasional yang kemudian partisipasi pemilih untuk hari H itu penting. Tetapi jika hanya mendasarkan diri pada outputnya itu turnout saja, Iya. itu proses pemilu itu kan sebenarnya ada tahapan yang kemudian sangat kompleks dan dilaksanakan sekian waktu. Jadi kalau hanya melihat sekedar partisipasi hari H, itu hanya mencuplik salah satu saja dari proses yang kemudian sangat panjang dan kemudian dikerjakan dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu, termasuk juga kementerian lembaga terkait, stakeholder itu ya, termasuk juga pemilih. Nah, ini yang jadi dasar mengapa kemudian kita coba exercise bagaimana kita bisa di 2024 itu melihat secara utuh partisipasi pemilu di pelaksanaan pemilu 2024 bukan hanya ansih dari sisi turnout. Turnout tetap harus dijaga dan kita bisa deliver itu. Iya. Makanya untuk partisipasi pemilih hari H, pemilu nasional lalu, baik untuk Pilpres maupun Pileg, baik untuk DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, angkanya kan 81-82%. Iya, Itu betul. tidak berbeda dengan tahun 2019. Bahkan bedanya sekarang di 2024 kita juga merekognisi bahwa di daftar pemilih itu, DPT itu ada daftar pemilih khusus. Nah, dulu di tahun 2019 dia tidak dilibatkan dalam penghitungan untuk mengukur jumlah partisipasi. Nah, sekarang kita libatkan. Makanya angkanya itu 81% selisih ya 0,1% lah dibandingkan pemilu 2019 lalu. Tapi kalau misalnya kita ikuti persis cara penghitungannya, formula penghitungannya seperti 2019 lalu tidak beda. Bedanya kan sekarang kita lebih menerima satu fakta bahwa di setiap TPS itu dalam daftar pemilih selain DPT ada juga yang daftar pemilih khusus gitu. Nah, itu tertera dan berapa jumlahnya itu yang kemudian proses pemutakhiran daftar pemilih kita sangat baik, maka semuanya terekam dengan otentik.